Khana Khalil ini merupakan guru dari para pendiri bangsa ini. Beliau juga yang berinisiatif untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan Syekh Khana Khalil ini memang maha guru di kalangan Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini adalah bangunan Masjid Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura. Masjid terlihat sangat indah dengan bangunan besar yang kokoh dan detail ornamen yang tersebar di seluruh bagian bangunan. Keberadaan dua menara yang menjulang tinggi di sudut sayap kanan dan kiri bangunan juga semakin memperkuat keindahan rumah ibadah tersebut. Sejak dari luar bangunan, elemen kaligrafi dengan nuansa warna emas sudah tampak menghiasi bangunan. Memasuki bagian dalam, pengunjung akan melewati teras berbentuk ruang dengan plafon bulat terbuat dari kaca hias patri yang seakan-akan memberi sambutan untuk sebuah perjalanan religi penuh keindahan. Bagian dalam masjid tampak sangat megah dan indah. Berbagai seni kaligrafi bernuansa emas memenuhi sekujur bangunan. Penempatan tiang-tiang penyangga yang juga menggunakan aksen ukir emas dan mihrab yang menggunakan motif diagonal batik dengan kaligrafi semakin memperkuat nuansa kemegahannya. Dari seluruh keindahan tersebut, harus diakui bahwa yang paling menyita perhatian adalah plafon yang mengikuti bentuk kubah. Goresan khas garis-garis tribal terlihat sangat kontras dengan lampu gantung kristal yang memberi kesan mewah. Kolaborasi antara keindahan bangunan masjid, makam Syekhona Muhammad Khalil, serta aktivitas yang tak pernah sepi dari peziarah membuat suasana masjid ini begitu hidup dan sangat layak dijadikan salah satu destinasi wisata religi terbaik di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di halaman belakang Masjid Jami Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura. Tepatnya di belakang masjid persis terdapat makam Syekhona Khalil Bangkalan yang nama lengkapnya adalah Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura. Beliau merupakan guru para ulama-ulama besar di Indonesia. Murid-muridnya antara lain Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin As-Sembako Situbondo, Kiai Haji Bisri Samsuri Dinarar Jombang, Kiai Haji Wahab Hasbullah Tabakutas Jombang, dan banyak lagi santri-santrinya yang tersebar dan menjadi tokoh besar di dalam sejarah Indonesia. Terlihat di belakang masjid adalah pemakaman umum. Banyak sekali makam-makam yang berada di sini, tapi ini memang lebih banyak makam untuk para tokoh-tokoh yang wafat yang ikut membantu dalam perjuangan Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Makam ini hampir setiap waktu ramai dikunjungi oleh berziarah yang berdoa, membacakan Yasin Tahlil maupun membacakan doa-doa dari para peziarah dari seluruh Indonesia. Hal ini wajar karena Syekhona Khalil ini merupakan guru dari para pendiri bangsa ini. Beliau juga yang berinisiatif untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama dengan mengutus santri kesayangannya Kiai Haji As'ad Samsul Arifin As-Sembako Situbondo. Ketika Kiai As'ad diutus oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk sowan ke Madura meminta restu kepada Syekhona Khalil Bangkalan, Madura terkait dengan rencana pembentukan organisasi para ulama usai Komite Hijaz melaksanakan tugasnya di Hijaz atau Madinah untuk bertemu dengan Raja Abdul Aziz Ibnu Saud. Dan sepulang dari tempat pesantren Syekhona Khalil Bangkalan, Madura ini, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin diberi bekal dua. Pertama adalah tongkat, yang kedua adalah tasbih.
sebagai wujud dukungan, tongkat adalah simbol daripada diserahkannya tongkat estafet kepemimpinan para ulama dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura kepada para ulama-ulama lain yang dipandegani oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Tasbih adalah sebagai simbol dukungan, kesucian, kebersihan hati. Syekhona Khalil merestui atas niat dari para santri-santrinya untuk mendirikan organisasi ulama guna membela kepentingan para ulama dalam rangka menjaga agar ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tetap terpelihara. Tidak hanya di bumi Indonesia, Hindia Belanda waktu itu, tetapi juga di seluruh dunia. Dan Syekhona Khalil ini memang sosok yang sangat-sangat luar biasa. Kejuangan beliau di dalam mengembangkan Islam di Pulau Madura ini betul-betul tidak ada tandingnya. Dan inilah yang kemudian makam beliau Syekhona Khalil Bangkalan Madura ini selalu ramai dikunjungi oleh para berziarah. Kita berhutang budi kepada beliau, kepada para pendahulu, kepada Syekhona Khalil Bangkalan Madura yang telah meletakkan dasar-dasar kuatnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia dengan memberikan tongkat estafet kepada para santri-santrinya. Dan ini memang maha guru di kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk hadir ke sini, datang ke sini langsung di makbaroh beliau, dan terlihat baik di dalam maupun di luar masjid ramai sekali jamaah untuk melaksanakan ziarah kubur. Perjuangan Syekhona Khalil Bangkalan ini juga mendapatkan pengakuan dari seluruh tokoh masyarakat. Hanya memang sampai dengan sekarang sedang diupayakan gelar pahlawan bagi beliau melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh para politisi untuk disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Sosial. Tetapi sampai dengan hari ini gelar pahlawan nasional belum diterima, belum diberikan Presiden kepada beliau. Walaupun sesungguhnya Syekhona Khalil tidak membutuhkan gelar itu. Beliau sudah terlampau besar untuk hanya sekedar mendapatkan gelar-gelar pahlawan dari pemerintah, karena jasa beliau bagi bangsa dan negara ini tidak dapat dihitung hanya dengan selembar penghargaan dari pemerintah. Tidak bisa dinilai hanya dengan sekedar gelar pahlawan yang diberikan kepada beliau. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana tinggalan beliau yang sudah beratus tahun lampau masih terawat dengan baik. Masjid Syekhona Khalil bin Abdul Latif atau Masjid Syekhona Khalil di Bangkalan Madura ini juga masih terawat dengan sangat baik, masih sangat megah. Dan yang membahagiakan, rombongan jamaah terus berdatangan. Rombongan jamaah terus berdatangan nyaris tanpa henti dari berbagai penjuru. Mereka datang ke sini untuk bertabarruk, ngalap barokah, mencari barokah dari orang bersih, orang suci seperti Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Dan tidak hanya itu, rombongan datang ke sini juga untuk membacakan Al-Quran, untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca doa, tahlil, yasin, dan sebagainya. Di samping itu tentu ada perasaan tenang di hati. Bagaimana ziarah kubur terhadap para muassis, para pendiri, para guru-guru kita memang membuat hati kita menjadi tenang, membuat hati kita menjadi adem, membuat hati kita merasa bersambung dengan para guru-guru kita. Dan secara rutin makam ini memang dilakukan penggantian bunga di pusaranya. Terlihat baru saja diganti sore ini bunga yang ada di pusara, dan masih basah, masih wangi. Dan ini merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW suatu saat melewati kuburan yang
di dalam kuburan tersebut dua arwahnya sedang disiksa karena dosa kecil, bukan karena dosa besar. Dosa pertama adalah karena tidak bisa menjaga bajunya dari najis, dari cipratan air kencing najis, dan orang kedua disiksa karena di dalam hidupnya berjalan sering melakukan namimah, fitnah, adu domba. Dan kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, dipotong menjadi dua bagian. Kemudian ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, Rasul mengatakan, semoga pelepah kurma ini meringankan siksa atas orang di dalam kubur sepanjang pelepah ini masih belum kering. Nah, di sini tentu kita melihat dengan bunga, tentu dengan harapan semoga doa-doa yang dipanjatkan masih dirasakan oleh semua ahli kubur yang ada di sini sepanjang bunga itu masih basah, sepanjang bunga itu masih wangi. Dan memang betul Rasulullah Muhammad SAW pernah melarang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kemudian Rasul melanjutkan, ala fazuruha fa innahu tudzakkirumul maut. Tapi sekarang berziarahlah karena itu akan mengingatkan kamu pada kematian. Berziarah kepada para pendahulu, berziarah pada para pejuang, berziarah pada para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendiri Nahdlatul Ulama, menjadikan kita teringat bahwa hidup akan selalu ada kematian. Dan mengenang jasa-jasa seorang Syekhona Khalil Bangkalan Madura membuat kita merasa malu betapa kita belum melakukan apapun untuk bangsa dan negara, untuk keberlanjutan Islam di masa mendatang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.